bikin pon mobilan. ya Bukan itu. ini dimakan oh permen Pasal kelima. itu permen tuh yang dimakan adik Pada tuh. menyatakan waktu haram, Habis. pada menyatakan waktu yang haram padanya sembahyang sunat, dan pada menyatakan waktu nguzur sebabnya, dan waktu darurat genting. Soal apa dia waktu yang diharamkan sembahyang di dalamnya? Jawab, yaitu 5 waktu. Pertama, sesudah sembahyang subuh hingga terbit matahari. Nah, itu sembahyang yang diharamkan ya. Waktunya ada 5. Untuk sembahyang sunat, yaitu pertama sesudah sembahyang subuh hingga terbit matahari. Kedua, sesudah sembahyang asar hingga kekuning-kuningan cahaya matahari hampir tenggelamnya. Sudah semasar, tidak boleh sholat sunat ya. Ada sholatnya, sholat tertentu nanti diterangkan. Sudah sampai asar, pertama tadi sesudah sembahyang subuh hingga terbit matahari. Sudah sampai subuh kan, makanya sembahyang subuh tidak ada sunat. Sudah subuh kan, sebelum subuh dah. Sudah ba'da subuh tidak ada. Sisa sampai terbit matahari tidak boleh sembahyang. Kedua, sesudah sembahyang asar hingga kuning-kuningan cahaya matahari. Sudah sampai asar tidak boleh lagi. Kuning matahari yang bertenggelam, bahkan sampai tenggelam. Ketiga, waktu terbit matahari hingga terangkat sekedar 7 hasta manusia. 7 hasta itu sini. 1, 2, 7. Itu kalau 1, 7 itu kalau dimeterkan sama yang galah. Ada kan galah tombak. Galah ada galah tuh, lempar galah. Loncat galah. Semacam itulah. Jadi kalau matahari itu naik, kita ngagak nyukur seperti galah tuh. 7 tombak. Itu dia kan. Ketiga, yang dilarang itu cahaya matahari hingga terangkat sekedar 7 hasta manusia. Itu kan. Waktu terbit tak boleh kan bayang. Baru terangkat 7, sudah terangkat 7 ke atas baru boleh. Itu sembahyang duha. Kemudian keempat, ketika cahaya matahari kekuning-kuningan hingga sempurna tenggelamnya. Tuh. Matahari itu pas asar nih tenggelam sama yang tadi. Kelima, ketika tengah hari atas kepala matahari itu hingga tergelincir matahari masuk asar, masuk zuhur maksudnya, bersalahan hari Jumat. Adapun padanya maka harus boleh. Jadi yang kelima itu ketika tengah hari atas kepala ada boleh sembahyang sunat. Ada sembahyang memang nanti terangkan. Hingga tergelincir matahari hingga masuk zuhur. Sebelum masuk zuhur itu tidak boleh sembahyang. Selain daripada hari Jumat, adapun padanya boleh. Jadi selain hari Jumat boleh. Walaupun apanya nih matahari atas kepala. Karena kan sembahyang Jumat itu azan itu 2 kali. Jadi menurut Imam Ghazali, orang azan sekali itu pertama boleh waktu jam 12 pas itu malam. Boleh azan pertama. Waktu itu belum masuk waktu zuhur ya. Waktu zuhur masuk, waktu sholat masuk sholat Jumat. Zuhur masuk waktu zuhur sampai dengan waktu masuk sholat Jumat pengganti kan. Zuhur dah ada pengganti Jumat. Azan pertama. Nanti waktu azan kedua, waktu khatib di atas mimbar kan, yang kedua ada. Itu sudah masuk waktu. Itu Imam Ghazali itu boleh. Tapi pendapat yang utama yang kuat ketika matahari tergelincir, matahari masuk waktu zuhur, masuk waktu azan pertama dan azan kedua. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa kita pakai azan 2 kali? Kenapa tidak sekali? Jadi waktu zaman Nabi itu azan cuma sekali. Kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sekali. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab sekali azannya. Khalifah Utsman bin Affan naik 2 azannya 2 kali. Jadi yang pertama membentuk azan 2 kali itu Khalifah Utsman bin Affan. Apa alasannya? Pertama zaman Nabi Abu Bakar dan Umar itu orang Islam itu masih belum luas lagi, orangnya masih sedikit. Jadi kalau sembahyang Jumat langsung orang berkumpul. Ketika Khalifah Utsman bin Affan itu sudah besar, tua sudah. Tidak ada orang kerja ke sana kan, ada berkelilir jauh kan. Jadi
apa nih sunnah azan 2 kali ini untuk orang mancing, orang bisa sembahyang Jumat tidak terlambat. Nah, itu jadi dalilnya itu dalam apa itu Sahih Bukhari itu kan, itu mengatakan azan 2 kali itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Maka kita ambillah itu. Alusna wal jamaah kita ini ambilkan azan 2 kali. Kalau orang bilang nggak bisa azan sekali, boleh aja. Tapi kalau kita azan 2 kali, untuk meringankan tadi kan. Bilang apa dasarnya itu tadi. Hadisnya itu berpegang padaku khulafa sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Khulafa rasyidin itu 4 sahabat tadi. Nah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang 4 kan masukkan rasyidin. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda itu kan, sahabatku ibarat bintang-bintang katanya. Barang siapa mengikut salah satunya, maka dia mendapat petunjuk. Nah, berarti kan sama sahabat tadi kan, boleh kita pakai. Soal, berapa macam sembahyang sunat? Nah, sembahyang sunat ya. 5 macam, yaitu pertama sunat yang berwaktu seperti sunat rawatib sembahyang. Nah, tuh berwaktu. Sunat rawatib berwaktu kan, zuhur ngikuti tak dia. Rawatib ini artinya sembahyang sunat mengikuti sholat 5 waktu. Rawatib qabliyah dan ba'diyah. Zuhur qabliyah kan, ba'diyahnya ada. Itu rawatib namanya tuh. Nah, itu berwaktu. Maksudnya apa berwaktu? Karena 5 waktu ikut dia. Kedua sunat yang terdahulu sebabnya. Sebabnya dulu kan, seperti sunat wudhu. Nah nih, kan wudhu dulu baru sunat sebabnya. Sebabnya apa? Karena berwudhu, baru sunat wudhu namanya, ya kan? Berdua sunat yang terdahulu sebabnya seperti sunat wudhu, sebab wudhu tadi. Nah, jadi kita sudah kita berwudhu tuh disunatkan kita tuh sholat sunat 2 rakaat sunat wudhu namanya. Sholli sunatal wudhu'i raqatan lillahi ta'ala. Jadi satu ketika ya dalam riwayat tuh Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Bilal. Tahu lah Bilal, orang pertama azan itu kan, Bilal bin Rabah. Nah, kemudian apa Nabi Muhammad SAW bersabda, Bilal, aku dengar bunyi sendal kau di surga. Oh, Nabi Muhammad dengar bunyi sendal surga. Sendal enggak kan ini? Udah enggak. Jadi kalau ada sendal yang berbunyi di surga, berarti orangnya pasti masuk surga kan? Iya, Pak. Nah, jadi tanya lagi, apa sebabnya Bilal kau? Apa kok amalan kau nih? Jadi kata Bilal, enggak ada juga Rasul. Cuman aku melazimkan, merutinkan, sesudah wudhu aku sembahyang 2 rakaat sunat wudhu. Nah itu dia. Jadi kalau kita mau ngelazimkan ini boleh. Sudah wudhu sembahyang dulu 2 rakaat. Sembahyang wudhu, usolli sunatul wudhu raqatillah ta'ala. Baru sholatnya lain. Nah, itu amalan Bilal. Kemudian ketiga sunat yang ditakhirkan sebabnya. Seperti sunat ihram. Nah nih, sunat ihram ini orang haji naik umroh dan haji itu kan. Nah, sebabnya ihram. Berarti sembahyang dulu sunat 2 rakaat baru ihram. Ihram itu kan dulu sudah bilang enggak. Ihram itu kesiapan seseorang ya, berhaji dan umroh yang ada dalam niat di dalamnya. Itu ihram namanya. Jadi orang kalau sunat ihram itu pertama tuh mandi bersih, kemudian kemudian pakai minyak wangi, pakai baju ihram, baru sholat sunat 2 rakaat, baru dia menghadap kiblat niat. Itulah mulainya ihram itu. Bahkan sholat dulu baru ihram. Keempat sunat yang beserta dengan sebabnya, seperti sembahyang gerhana bulan dan matahari. Sebabnya serempak kan? Sebabnya itu gerhana, bayang gerhana bulan. Kelima sunat yang tiada baginya sebab, seperti sunat mutlak. Nah ini sunat mutlak. Mutlak artinya tidak ada berpihak, tidak ada sebabnya. Memang betul-betul tidak ada, maksudnya dia netral. Sunat mutlak memang. Sholli sunatal mutlaki raqatan lillahi ta'ala, itu sunat mutlak. Kapan pun bisa dilakukan, dikerjakan. Soal berapa macam sembahyang yang diharamkan pada waktu tersebut. Nah ini dia yang tadi kan 5 waktu dah tadi yang diharamkan sunat. Apa sholat sunat yang diharamkan tuh? Jadi bukan semua sholat sunat yang diharamkan tuh. Bukan semua sholat. Ada sholat tertentu cuma yang diharamkan. Waktu tadi yang 5, yaitu 1 sunat yang tiada baginya sebab, seperti sunat mutlak. Sunat mutlak tadi. Nah ini tidak boleh tengah hari matahari pas
matahari terbenam, pas subuhnya tadi kan, Iya. sampai tempat tenggelam, puasa, tidak boleh semutlak. Atau tolak dalam sebelah kitab Sahih Muhtadin itu satu lagi tambah sholat tasbih, sholat sunat tasbih, tidak boleh juga waktu itu 5. Kemudian yang kedua sunat yang ditakhirkan sebabnya, seperti sunat ihram, yang tadi, dan sunat istikharah. Nah, sudah perhatikan? Iya. Ini kalau di Mekah sana, kalau di sini tidak ada kan? Ya. Istikharah berarti tidak di sini. Istikharah, istikharah ini sunatnya minta pilihan. Misalnya kita mau melamar kerja, enggak. Jadi kita sembahyang istikharah, namanya istikharah itu pilihan. Bagus enggak saya kerja di sini misalnya kan? Istikharah 2 rakaat ya. Itu namanya istikharah. Nah, itu makanya tadi ini sunat ya di akhir sebabnya. Jadi sudah sembahyang itu baru dia melamar kerja ini istikharah. Nah, itu cuma yang diharamkan di waktu tadi. Pertama sunat mutlak atau sunat tasbih. Kemudian sholat sunat ihram ya. Itu udah ada di sini di Mekah sana. Sunat istikharah 3 berarti sunat istikharah, sunat mutlak dan sunat tasbih. Itu cuma yang lainnya boleh. Jadi kalau orang sembahyang qada banjur bas boleh. Kayaknya diganti lain kan? Iya. Nah, boleh. Cuma enggak boleh ditunggu. Sengaja haram. Soalnya nanti aku bayang qada nih pas jam 12, pas matahari atas kepala. Nah, enggak boleh. Waktu 5 itu tunggu sengaja kan? Nah, enggak boleh. Tapi kalau memang betul dibutuhkan pas hari itu memang hari itu mau sholat kan, pas itu hari itu waktunya enggak masalah. Itu boleh. Maka kedua macam sembahyang ini haram diperbuatnya pada waktu-waktu itu, nah itu kan, dan pula tiada sah pada lain tanah haram Mekah. Nah, ini berarti selain tanah haram Mekah berarti Indonesia yang tadi itu kan. Adapun pada tanah haram Mekah maka tiada haram perbuatnya, ialah sunnah haram tadi. Nah, jadi kalau yang 3 tadi, yang tadi sholat 3 macam tadi itu cuma di Indonesia tadi, luar Mekah haram. Kalau di Mekah seluruhnya boleh tadi yang 3 tuh. Nah itu.